Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel Bootcamp Data Science gratis. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan data science jilid 2. Ya, pertama like, share, dan subscribe-nya dulu ya guys. Oke, if you torture the data long enough, it will confess to anything. Menurut Ronald Coase ya, jadi ketika kita menyiksa data dengan cukup banyak, maka dia akan menyampaikan segala sesuatu gitu, menyampaikan sebuah fakta. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama Gartner Model Analytic, yang kedua metodologi data science, dan yang ketiga tools yang dipakai. Gartner Model Analytic. Jadi ada 4 jenis analisa. Pertama analisa deskriptif, analisa diagnostik, analisa prediktif, dan analisa preskriptif. Seperti itu. Dari segi nilai dan kompleksitasnya, yang memiliki nilai dan kompleksitas terendah yaitu analisa deskriptif, lalu selanjutnya analisa diagnostik, lalu selanjutnya analisa prediktif, dan selanjutnya analisa preskriptif. Jadi bisa disimpulkan bahwa analisa deskriptif ini adalah analisa yang memiliki nilai dan kompleksitas terendah, dan analisa preskriptif memiliki nilai dan kompleksitas yang tertinggi. Nah, biasanya kalau data analis ini lebih ke arah analisa deskriptif dan diagnostik ya. Kalau data science sama machine learning engineer, dia itu lebih ke arah analisa prediktif dan preskriptif. Seperti itu. Jadi, deskriptif ini dia itu lebih ke arah mainnya visualisasi data dari data yang lampau yang ada. Seperti itu. Kalau diagnosis analisis itu lebih mencari akar penyebab sebuah permasalahan dari data yang udah ada. Kalau prediktif itu dia tuh mencoba mencari eh, menganalisis apa yang akan terjadi dari data yang sudah lampau gitu. Jadi dia menganalisis apa yang akan terjadi. Terus kalau misalnya analisa preskriptif dia itu future action. Jadi dia itu lebih ke arah apa sih yang akan dilakukan dari ketika kita sudah tahu analisa prediktif yang ada gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke deskriptif analisis. Jadi analisa deskriptif melihat data secara statistik untuk memberitahu apa yang terjadi di masa lalu maupun sekarang. Jadi bukan masa depan ya. Jadi lebih ke arah masa lalu maupun sekarang. Informasi dapat disajikan dengan bentuk visualisasi data. Jadi bisa menggunakan grafik. Grafik ada banyak ya, ada bar chart, ada line chart, terus ada bar yang horizontal, terus ada pie chart, ada ini, terus ada donut chart, ini kayak gini bentuknya donat, terus ada dashboard juga ya. Nah, saya ingin menampilkan kalau dashboard ini kayaknya lebih apa? Interaktif. Coba saya tampilkan dulu dashboard yang udah saya buat. Seperti ini, tunggu dulu dari GitHub. Ini GitHub saya ya, dashboard COVID-19 Indonesia Tableau. Oke, jadi di sini ada yang namanya filter ya. Ketika kita memfilter daerah Jawa Barat, maka ini persebaran kasusnya seperti ini. Dia naik pada 1 Agustus. Ketika kita memfilter di daerah Jawa Timur, ini jumlah kasus death-nya ada segini, yang terkonfirmasi ada 399.000. Jadi kalau dashboard ini lebih interaktif ya dibandingin dengan chart biasa gitu. Jadi dia ada yang namanya filter, dan dia lebih ke arah
bisa menampilkan satu persatu secara keseluruhan seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau dashboard bisa dibuat lewat Tableau maupun Microsoft Power BI. Seperti itu. Lalu ke diagnostik analisis. Analisa diagnosis itu memberikan analisa yang lebih mendalam. Jadi kalau misalkan analisa deskriptif, dia itu cuma data yang ada divisualisasiin terus dibuat dashboard ataupun grafik seperti itu. Sedangkan kalau analisa diagnostik dia itu lebih mendalam. Lebih mendalamnya kenapa? Karena ditanya nih, menjawab, memberikan pertanyaan mengapa hal seperti ini bisa terjadi gitu kan. Atau bisa disebut dengan analisa akar penyebab masalah gitu kan. Jadi di sini dari root cause analysis atau analisa diagnostik itu terbagi jadi 6 tahap. Yang pertama mendefinisikan dari problem yang ada, terus mencari data yang memungkinkan gitu kan yang ada, terus melakukan root cause analysis, terus menemukan korektif dan preventif solution, terus memberikan aksi dan memonitor dari solusi yang ada gitu kan. Jadi analisa diagnostik ini lebih mendalam ya, lebih ke arah mengapa hal seperti ini bisa terjadi seperti itu. Terus predictive analysis, jadi analisa prediktif ini mengambil data historis lalu memasukkannya ke dalam model machine learning dengan mempertimbangkan tren dari pola data yang diberikan. Model tersebut kemudian memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau analisa prediktif ini lebih ke arah masa depan ya. Jadi dia dari data yang ada diprediksi masa depannya seperti apa gitu kan. Jadi analisa prediktif ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, lebih efisien gitu kan. Terus mencegah fraud atau kecurangan biasanya di kartu kredit seperti itu, kredit-kredit. Terus memitigasi resiko, mengurangi resiko dan memvisualisasikan tren market. Jadi market ini bakal pergerakannya ke arah mana gitu. Mungkin lebih ke arah saham juga gitu kan. Oke, yang lanjutnya preskriptif analisis ini lebih dalam lagi dibandingin dengan prediktif dan yang lain-lainnya dan ini analisa yang paling dalam. Jadi analisa preskriptif ini digunakan setelah analisa prediktif. Analisa preskriptif dilakukan dengan memberikan berbagai saran dan tindakan yang dapat diambil setelah analisa tersebut dan juga menguraikan dampak yang akan diterima untuk masing-masing pilihan setelahnya gitu kan. Jadi dia itu setelah apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, setelah kalau analisa prediktif ini kan apa yang akan terjadi gitu kan. Kalau analisa preskriptif enggak. Jadi itu apa yang akan kita lakukan setelah kita tahu apa yang akan terjadi. Nah, lebih ke arah kuncinya seperti itu. Apa yang akan kita lakukan setelah kita tahu apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu nih. Nah, terus di analisa preskriptif ini ada beberapa keilmuan yang bisa diaplikasikan ya. Pertama machine learning, statistik, riset operasi, NLP atau natural language processing, signal processing, pattern recognition, computer vision, image processing, dan speech recognition. Jadi ini lebih kompleks ya. Mungkin lebih ke arah machine learning engineer gini kan. Eh, terus kita akan membahas metodologi data science ya. Jadi metodologi data science ini ada 5. Yang pertama business understanding, yang kedua data mining, yang ketiga modeling, yang keempat evaluation, yang kelima deployment atau penyebaran dari model machine learning gitu kan. Jadi business understanding ini kita pemahaman bisnis. Terus ya business understanding ini kan data science itu terbagi menjadi 3 ya. 3 bidang keilmuan. Yang pertama computer science,
terus matematika dan statistika, terus yang ketiga domain knowledge ya. Jadi kita harus memahami business understanding-nya dulu gitu, seperti itu. Nah, terus data mining ini dibagi menjadi tiga, ada data preparation, data collection, terus sama data understanding juga gitu. Terus modeling, kita akan memodelkan dengan model machine learning juga dan melakukan sedikit quick explanatory data analysis seperti itu. Lalu kita akan melakukan evaluasi. Eh, jadi modelnya itu dievaluasi dengan namanya evaluation matrix. Skornya seperti apa nanti akan dipelajarin, lalu akan melakukan deployment setelah evaluasinya bagus. Lalu deployment deployment ini yaitu penyebaran model dari model machine learning seperti itu. Oke, business understanding. Business understanding itu bisa dimulai dengan 5W1H ya. Jadi apa permasalahan bisnisnya, siapa yang memiliki permasalahan bisnis ini, di mana terjadinya permasalahan bisnis, kapan terjadinya permasalahan bisnis, mengapa permasalahan bisnis ini bisa terjadi, dan bagaimana solusi dari permasalahan bisnis ini. Jadi ini lebih ke arah business understanding ya. Jadi uh, business knowledge ini merupakan bagian yang sangat penting ya dari machine learning, dari data science. Soalnya ilmu dari data science ini salah satunya adalah pemahaman bisnis seperti itu. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ribet juga ngebuat ini apa uh, business question. Ya ini saya memiliki uh, business question dari salah satu project saya di Purwadika. Kita lihat dari GitHub saya. Oh, bukan, bukan yang ini. Ya, tunggu dulu guys. Ya, seperti ini. Jadi, business questionnya berapa total sales penjualannya dari Juli sampai Agustus, dari 2016 sampai 2018. Terus, berapa total harga rata-rata sales. Ya, ini mungkin bisa menggambarkan sedikit ya mengenai business question gitu kan dari data. Jadi kita menganalisis data dengan membuat beragam pertanyaan yang sekiranya kompleks dan menganalisisnya dan melakukan analisis berdasarkan lingkungan yang ada gitu kan. Jadi melakukan riset pasar gitu kan bahasanya gitu. Jadi kita menganalisis bisnis kita dan menganalisis kondisi lingkungan di sekitar seperti itu. Business understanding. Oke, lanjut kita ke data mining. Data mining ini dibagi menjadi tiga, yaitu data collection, terus data understanding, dan data preparation. Data collection ini jadi data itu bisa didapat dari banyak sumber ya. Pertama web scraping. Jadi kita ngambil data dari web, biasanya pakai Beautiful Soap atau Scrapy, atau juga bisa pakai Selenium gitu kan. Terus kita pakai SQL, biasa ini Relational Database Management System. Terus kita juga bisa nyari dari Open Data Jakarta gitu kan. Terus kita juga bisa nyari dari Kaggle ya. Nah, salah satu uh, final project saya di
Bootcamp Data Science Shift Academy ini menggunakan Open Data Jakarta, dan saya juga banyak menggunakan data dari Kaggle juga gitu kan. Yuk kita lihat dulu data dari Kaggle. Kaggle itu seperti apa? Kita buka kaggle.com. Nah, ini sudah loading. Sorry, loadingnya agak lama nih. Coba kita lihat car gitu kan, mobil. Ada car prediction di sini. Jangan mobil deh. COVID-19 Indonesia. Di sini ada data COVID-19 dari dataset dari Indonesia. Di sini yang membuat Hendratno. Bentar, ini lagi loading lagi. Nah, di sini cara download datanya ini tinggal diklik aja gitu kan. Diklik, ya seperti itu. Lalu datanya akan muncul. Ya, ini harus sync in dulu ya. Saya udah pernah sync in, cuman harus sync in lagi gitu kan, buat masuk ke Kaggle gitu. Ya seperti itu, dan juga ada data dari Open Data. Ya dari Indonesia banyak banget ya, Open Data Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya seperti itu. Yang jelas kalau misalnya dari data Open Data ini lumayan agak berantakan ya. Cuman ya harus effort juga buat ngeberesinnya gitu kan. Kalau dari Kaggle biasanya lebih bersih lah. Terus kita akan masuk ke data collection ya. Jadi data collection lagi. Jadi di data collection ini sebenarnya terbagi jadi dua ya, data struktural dan data tidak terstruktur gitu. Jadi kalau misalkan kita SQL, Open Data, Kaggle ini dia tuh datanya udah terstruktur gitu. Kalau web scraping mungkin masih perlu diberesin lagi gitu. Terus kita lihat ke definisi data terstruktur dan data tidak terstruktur ya. Jadi data terstruktur ini memiliki format table dengan hubungan antara baris dan kolom yang terstruktur sehingga mudah untuk dianalisis. Contohnya Excel sama SQL gitu kan. Sedangkan data tidak terstruktur ini tidak memiliki model data seperti data terstruktur ya. Dia berisi teks tapi juga berisi tanggal, angka, dan fakta yang mengakibatkan ketidakteraturan dan membuatnya sulit untuk dipahami. Contohnya, ini ada audio, terus ini video, dan ini ada teks gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya data tidak terstruktur yang ngolah itu pakai aplikasi yang namanya MongoDB. Nah, ini udah cukup familiar ya di kalangan data scientist. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke proses yang kedua. Ini kan business understanding udah. Selanjut kita ke data understanding sama data preparation dari data mining. Oke, data understanding dan data preparation ya. Jadi data understanding itu adalah proses memahami data secara keseluruhan dari baris data, kolom data, distribusi data, data numerikal dan kategorikal dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika ada data nih, kita itu harus lihat barisnya itu apa aja, kolomnya ada berapa, distribusi datanya berdistribusi normal apa enggak, terus data numerikalnya apa aja, data kategorikalnya apa aja, dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus memahami benar-benar gitu. Jadi bahkan kalau misalnya ada isi datanya,
datanya ada missing value, ada. Nah, setelah kita udah paham, kita akan melakukan preparasi data gitu kan. Oh iya, sebelumnya itu kalau kita melakukan hal seperti ini, data understanding dan data preparation, biasanya tuh kita lebih ke arah ke data terstruktur ya. Kalau data unstruktur apa data nggak terstruktur harus dibuat ke arah data terstruktur terlebih dahulu, seperti itu. Dan 80% data itu adalah data tidak terstruktur gitu. Nah, terus tuh data preparation tuh terbagi jadi 5 ya. Pertama berurusan dengan data yang missing atau invalid, terus habis itu menghapus data terduplikasi, terus membetulkan format data, terus berurusan sama data outliers, sama memilih fitur data. Nah, kalau misalkan data missing itu kan misalkan dia itu isinya itu aneh gitu. Misalkan kayak ada tanda tanya gitu kan. Terus kalau menghapus data terduplikasi, jadi setiap ada data terduplikasi harus dihapus. Terus format datanya harus dibenerin. Biasanya data yang format tanggal nih. Jadi format tanggal ini kudu harus dibenerin gitu kan. Pakai pandas pd.to.datetime kayak gitu. Terus data outliers, outliers ini harus diurus seperti itu kan. Bisa dihapus dan juga bisa nggak dihapus. Terus kita harus memilih fitur data kayak gitu. Jadi data preparation ini merupakan langkah yang paling memakan waktu ya dalam mengerjakan project data science. Ada sekitar 60% gitu kan. Jadi kenapa yang paling memakan waktu? Soalnya data-data dari perusahaan gitu kan rata-rata itu datanya itu berantakan. Jadi perlu diberesin terlebih dahulu gitu, dibenerin. Ya pengalaman aja ya, saya mengerjakan open data di Jakarta itu data pertambahan penduduk itu tuh berantakannya luar biasa itu data udah diolah ya, apalagi kalau belum diolah itu bakal berantakan banget. Jadi rata-rata data scientist tuh lebih ke arah data preparation ini gitu kan, membersihkan data gitu kan. Baru yang lainnya ada 19% mengkoleksi data set, terus 9% itu data mining, terus 4% dia itu membuat algoritma data, terus 5% itu others, terus 3% itu bikin training set. Ya, pokoknya intinya itu lebih ke arah data preparation ini gitu kan, seorang data science aktualnya gitu. Cuman yang dipelajarin ya semuanya gitu. Oke, menangani missing value. Jadi missing value itu adalah peristiwa hilang atau tidak terbacanya data gitu kan. Jadi contohnya kayak gitu nih, tulisannya none gitu kan, atau mungkin bisa ada tulisan tanda tanya gitu kan, atau mungkin tahu tulisan tanda seru dan lain sebagainya gitu. Jadi biasanya data-data yang tidak terdeteksi itu akan ya seperti itu yang tadi saya jelaskan. eh, Tidak jarang juga data yang tidak terdeteksi akan ditampilkan sebagai blank cell gitu kan, yang enggak ada nilainya. Missing value yang tidak diatasi akan menimbulkan perubahan hasil analisis. Jadi kalau misalnya missing value harus ditanganin gitu kan. Nah, penanganan missing value itu adalah mengisinya dengan mean atau median untuk data numerikal dan mengisinya untuk modus untuk data kategorikal. Mengisi dengan mean dilakukan ketika data numerikal berdistribusi secara normal. Mengisi data dengan median dilakukan ketika data numerikal tidak berdistribusi normal. Selain itu, data missing juga dapat dilakukan penghapusan data. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi, ketika data berdistribusi normal, mean, median, dan modusnya terletak pada satu titik gitu kan. Nah, kalau misalkan yang nggak berdistribusi normal, jadi meannya itu bergeser gitu kan. Terus mediannya lebih ke arah lebih bergeser juga, cuman nggak terlalu bergeser gitu. Makanya ketika data nggak
nggak berdistribusi normal, dia tuh lebih cocok diisi pakai median, diganti, di replace lah istilahnya, di replace pakai median gitu kan. Nah, contoh data nggak berdistribusi normal misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya buat ininya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 100 gitu kan. Nah, dari rata-rata angka di sini pasti kan meannya atau rata-rata datanya itu dia itu akan bergeser ke arah 100 gitu kan. Dia akan bergeser ke arah 100. Mean bergeser ke arah 100. Nah, contoh mean bergeser ke arah 100 berarti datanya itu kan bakal miring ke kanan gitu. Meannya itu bergeser ke arah kanan gitu. Sedangkan mediannya itu dia itu bakal tetap. Mediannya dia itu bakal ada di antara 5 sampai 6 gitu kan. 5 sampai 6, 5,5 lah mediannya. Jadi makanya tuh kalau misalnya data nggak berdistribusi normal, dia tuh lebih cocok diisi pakai median. Seperti itu. Terus data itu dibagi menjadi dua kan tadi kan ada numerikal, ada kategorikal gitu kan. Numerikal itu data yang isinya angka gitu kan. Kalau kategorikal itu kategori. Contohnya kategori itu ada nominal, ada ordinal. Nominal itu dia tuh kayak ini apa? Nama kota, nama pelanggan, jenis kelamin kan laki-laki sama perempuan yang dia tuh nggak ada ininya, nggak ada urutannya gitu kan. Kalau ordinal tuh dia tuh kan order nominal kan ya. Order nominal tuh dia tuh ada ininya, ada tingkatannya. Contohnya tingkat pendidikan, terus ada jabatan. Kalau misalkan pekerjaan itu kan dia tuh nominal gitu kan. Kalau misalnya pekerjaan itu nominal, contohnya kayak presiden sama tukang sapu kan sama-sama pekerjaan gitu kan. Cuman kalau misalnya ordinal itu kan jabatan itu ordinal. Contohnya kalau misalkan kayak ada supervisor, manager, direktur itu kan ada tingkatannya gitu kan. Nah, itu termasuk di ke dalam data kategorikal. Nah, sedangkan kalau data numerikal itu ada interval, ada ratio. Interval itu dari ada rentangnya gitu kan. Suhu dalam Celcius itu kan ada rentangnya, dalam Fahrenheit ada rentangnya, kadar kolesterol ada rentangnya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan ada rasio itu contohnya tuh ada contohnya itu berat badan, pendapatan itu ada rasionya gitu. Dia seperti itu. Terus melakukan penghapusan data terduplikasi. Jadi ini penanganan missing value, penghapusan data terduplikasi ini masuknya ke dalam ini ya, ke dalam data preparation. Seperti itu saya mengingatkan kembali. Jadi data terduplikasi itu adalah kondisi di mana satu atribut data memiliki dua atau lebih nilai yang sama. Nah, itu definisinya ya. Terus data duplikasi itu dapat mengganggu antara splitting antara training model, validasi, dan testing model. Jadi ini lebih ke arah machine learning jika data terduplikasi tidak berada dalam set yang sama. Meminimalisir data terduplikasi juga dapat mencegah terjadinya data yang misinterpretasi atau salah tafsir. Contohnya ini ada 0 sama 1 ya di indeks ke 0. Jadi kalau Python ini memulainya dari indeks itu mulai dari 0 gitu kan. Dari data indeks ke 0 sama indeks ke 1 ini memiliki nilai yang sama persis gitu. Nah, karena dia nilainya sama persis, kita bisa melakukan penghapusan melalui sintak df.drop duplicates kayak gitu. Jadi yang satu bakal dihapus seperti itu. Yang indeks ke satu akan dihapus. Ya, seperti itu.
Terus kita akan melakukan penanganan outliers melalui dari data terduplikat dari data preparation. Jadi melakukan penanganan outliers itu adalah titik data yang terletak pada jarak abnormal dari nilai yang lain dalam data. Jadi abnormal ini bisa didefinisikan sebagai jaraknya itu lebih lebih jauh daripada lower bound dan lebih jauh juga daripada upper bound. Jadi kalau data normal tuh datanya itu berada maksimal tuh segini gitu. Oke, kita ngebahas tentang box plot dulu ya. Jadi ada yang namanya Q1. Kalau data itu kan ada yang namanya Q1, Q2, Q3, ya seperti itu kan. Kalau Q2 itu kan namanya median kan. Q1 itu persentil 0,25. Terus Q3 ada persentil 0,75. Nah, selisih antara Q3 dan Q1 itu namanya interquartile range. Kayak gitu. IQR. Nah, ketika Q1 dikurangi sama min, dikurangi sama setengah kali IQR, 1,5 kali IQR, maka dia akan menghasilkan batas bawah seperti itu. Dan kalau ketika Q3 ditambah setengah kali IQR, maka dia akan menghasilkan batas atas. Nah, data yang berada di luar dari batas bawah dan batas atas ini disebut data outliers atau pencilan gitu kan. Jadi outliers itu bisa ditangani dengan 3 cara, yaitu dilakukan penghapusan, dibiarkan begitu saja, dan dilakukan transformasi. Dilakukan penghapusan outliers, biasanya yang dihapus itu outlier yang ekstrim gitu kan. Soalnya ketika outliernya ekstrim, dia itu akan berpengaruh sama data gitu kan. Kalau dibiarin aja, dia itu biasanya ketika datanya itu terlalu sedikit, makanya dibiarkan begitu saja gitu kan. Nah, dilakukan transformasi, jadi data outliersnya itu akan dijadikan data kategorikal gitu kan. Misalkan data yang kurang dari segini akan dijadikan terlalu kecil gitu, atau data yang seperti ini yang lebih dari outliers atas, dia akan ditransformasikan menjadi data kategorikal terlalu besar, ya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam modeling. Jadi oke, kita kebalik lagi. Jadi kita udah membahas business understanding, terus data mining juga udah, lalu kita lanjut ke modeling. Modeling ini kita akan melakukan masuk ke dalam machine learning ya. Machine learning. Jadi dari machine learning ini terbagi menjadi 3. Cuman kita itu hanya akan belajar di 2 saja gitu kan. Supervised learning sama unsupervised learning. Kalau reinforced learning ini kita nggak akan belajar, soalnya dia lebih ke arah pengembangan game gitu kan. Jadi uh, sedikit gambaran aja, kalau reinforced learning itu jadi itu uh, machine learning, model machine learning, dia itu akan memberikan penalti gitu pada game yang ada. Jadi ketika penaltinya semakin gede, penaltinya akan memberikan hukuman gitu. Kalau misalnya game itu gagal memenangkannya, contoh game catur ya. Saya biasa main catur kan. Semakin gede levelnya, penalti uh, dari model machine learning terhadap gamenya itu akan semakin besar gitu. Jadi uh, ketika diberikan penalti kan semakin gede, maka mesin itu akan semakin berhati-hati gitu kan, biar nggak kena penalti atau hukuman gitu dari model machine learning itu. Ya seperti itu. Kita nggak akan ngebahas reinforcement learning, kita akan membahas supervised learning yang terdiri jadi regresi dan klasifikasi, lalu unsupervised learning.
unsupervised learning kita akan membahas tentang clustering dan dimensional reduction. Misalnya pakai PCA gitu kan. Nah, sebelum data dimasukkan ke dalam supervised learning dan unsupervised learning, kita akan memasukkan data ke dalam training model dan testing model. Ya, seperti itu. Lalu ada evaluation matrix. Setelah data dilakukan machine learning, kita akan melihat evaluation matrix-nya gitu kan. Jadi regresi itu ada MSPE, MSAE, R square, adjust R square, MAE, RMSE, dan lain sebagainya gitu. Kalau evaluasi ada presisi, recall, ROC, AUC, ada akurasi, ada log loss, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya unsupervised learning, dia tuh ada run index, ada mutual information, dan lain sebagainya. Jadi itu evaluation matrix ini dia itu akan diukur gitu berdasarkan nilainya bagus apa enggak. Terus dia itu akan diklasifikasikan juga dia itu underfit atau overfit gitu kan. Terus kita juga akan nantinya akan belajar bias sama variance trade-off nanti akan dipelajarin. Terus setelah apabila apabila dari data ini udah bagus, maka akan lanjut ke deployment gitu, akan melakukan penyebaran dari model machine learning ini gitu kan, di deploy agar bisa diakses atau dipakai di berbagai aplikasi gitu. Biasanya menggunakan REST API, cuman mungkin di uh, bootcamp kali ini nggak akan dibahas ya dari REST API ini karena ya dari saya sendiri belum belajar. Terus lanjut tools yang dipakai. Jadi kita akan menggunakan beberapa tools. Yang pertama Tableau, terus ada Jupyter Notebook ini eh, perangkat yang kompatibel dengan Python. Terus ada MySQL juga sama PostgreSQL. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ini sekian presentasi dari saya. Terima kasih.